Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Setelah Cirebon, Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, akhirnya masuk juga ke Kabupaten Pemalang. Baiklah, beginilah profil dari Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang berada di jalur utama Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Ibu kota kabupatennya terletak di kota Pemalang. Sejarah. Masa prasejarah. Keberadaan manusia pada masa prasejarah di Pemalang dapat dibuktikan dengan berbagai temuan arkeologis. Di Kabupaten Pemalang bagian barat ditemukan situs-situs megalitik, sedangkan sebuah nekara perunggu ditemukan di Desa Kabunan. Bukti arkeologis adanya unsur kebudayaan Hindu-Buddha di Pemalang, antara lain ditemukannya patung Ganesha, hingga kuburan, ambang pintu, dan batu nisan di Desa Lawangrejo dan Desa Banyudal. Selain itu, ada pula bukti arkeologis unsur kebudayaan Islam berupa makam-makam para penyebar agama, antara lain Syekh Maulana Maghribi di KW dan Comal, Rohidin dan Syahid Ngali Murtala, yaitu salah seorang kerabat Sunan Ngampel. Perang Mataram. Eksistensi Pemalang telah disebutkan dalam Ujal Gamanik, sebuah naskah kuno berbahasa Sunda yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-15. Pada abad ke-16, catatan Rickloff van Guns dan data buku W. Freudmans menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja. Dalam perkembangan kemudian, penembahan Senopati dan penembahan Sedap Rapriak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu, Pemalang menjadi daerah Pasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja Pasal. Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad 17 merupakan daerah yang lebih penting dibandingkan dengan Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Karena itu, jalan raya yang menghubungkan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah atau Mataram yang melintasi Pemalang dan Wiradesa dianggap sebagai jalan paling tua yang menghubungkan dua kawasan tersebut. Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan yang telah teratur muncul pada periode abad awal Masehi hingga abad 14 dan 15, dan kemudian berkembang pesat pada abad ke-16, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa, di bawah kerajaan Demak, Cirebon, dan kemudian Mataram. Pada masa itu, daerah pantai sekitar Pemalang dan Comal telah menjadi tempat persinggahan dalam perjalanan antara Demak dan Cirebon. Terdapat babat yang menceritakan bahwa Pangeran Bedawa Sultan Pajang yang ketiga tahun 1986 sampai 1587 telah tersingkir dari tatanya lalu pergi membuka daerah pemukiman baru di sekitar wilayah Pemalang dan menetap di sana hingga wafatnya. Berdasarkan kepercayaan penduduk setempat, Pangeran Benawa dimakamkan di pemakaman kuno di Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Pemalang. Masa Kadipaten di bawah Kerajaan Mataram. Sejak sekitar 1622 sampai 1623, wilayah Pemalang sudah menjadi apanase atau daerah kekuasaan Pangeran Purbaya dari Mataram, yang mana seorang Kiai Lurah mewakilkannya sebagai pelaksana pemerintah setempat atau stadtholder. Seorang tokoh bernama Raden Mauneng diyakini masyarakat Pemalang sebagai salah seorang leluhur mereka. Makamnya di Duku Mauneng, Desa Bojongbata di pinggir Kecamatan Pemalang. Sebelah selatan banyak dikunjungi peziarah. Beberapa sumber menyebutkan adanya tokoh bernama Tumenggung Mangun Oneng, yaitu seorang panglima perang Sultan Agung yang memimpin pasukan Mataram dan penaklukan Surabaya pada tahun 1625.
Pada masa Sunan Amangkurat I, pemerintah Mataram 1645 sampai 1677, Pemalang sudah berkembang menjadi salah satu dari kota-kota niaga maritim di pesisir utara Jawa yang diatur dan diawasi dengan ketat oleh Mataram. Catatan Belanda menyebutkan bahwa Mataram mengangkat para adipati, stadholder, dan Sabandars of Letomelster di kota-kota tersebut, serta memiliki 2 pejabat tinggi atau komisaris pengawas pesisir khusus untuk memastikan monopoli Mataram atas kegiatan perdagangan mereka. Pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabedi Subajaya menjadi Bupati Pemalang. Setelah Amangkurat II menetapkan tata pemerintahannya di Mataram, setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678. Masa perang Diponegoro. Menurut catatan Belanda pada tahun 1820, Pemalang kemudian diperintah oleh bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini, Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Suwardi atau Kanjeng Pontang, seorang bupati yang terlibat dalam perang Diponegoro. Kanjeng Suwardi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh. Dan ketika perang berlangsung, dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam Kanjeng Suwardi atau Rekso Diningrat. Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825, yaitu pada masa Bupati Reksa Diningrat, catatan Belanda menyebutkan bahwa yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang Diponegoro di wilayah pantai utara Jawa hanyalah bupati-bupati Tegal, Kendal, dan Batam, tanpa menyebut Bupati Pemalang. Sementara itu, ada bagian lain dari buku BJF Law yang berjudul The Java Orlog Fund 1825 sampai 1830 dilaporkan bahwa Residen Van den Boot mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang, dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro. Pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826, keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Rekso Diningrat hanya dicatat sebagai secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825, dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Rekso Diningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Rekso Diningrat. Pada tahun 1832, Bupati Pemalang dan Batu Rekso adalah Raden Tumenggung Sumonegoro. Pada waktu itu, kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang. Seperti diketahui, Pemalang merupakan penghasil padi, kopi, tembakau, dan kacang. Dalam laporan yang terbit pada awal abad 20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan Afdeling dan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Afdeling Pemalang dibagi dua, yaitu Pemalang dan Pandudongkal, dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam 5 distrik. Jadi dengan demikian Pemalang merupakan nama kabupaten, distrik, dan onderdistrik dari Karisidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng. Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari kabupaten ini, namun masih ditemukan petunjuk lain. Petunjuk itu berupa sebuah duku yang bernama Oneng, yang masih bisa ditemukan sekarang ini di Desa Bojongbata. Sedangkan pusat Kabupaten Pemalang yang kedua dipastikan berada di Ketandan. Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu di sekitar klinik Ketandan, Dinas Kesehatan. Pusat kabupaten yang ketiga adalah kabupaten yang sekarang ini, Kabupaten Pemalang, dekat alun-alun kota Pemalang. Kabupaten yang sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda, yang selanjutnya mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan hingga
kebentuk bangunan joglo sebagai ciri khas bangunan di Jawa Tengah.